Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Arbadunis Astuti dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya akan mengulas terkait kegiatan sanitasi di rumah sakit. Agenda kita kali ini, kita akan membahas 9 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada ruang lingkup sanitasi rumah sakit, yang kedua syarat sanitasi rumah sakit, yang ketiga penyihatan ruang, bangunan dan halaman rumah sakit, yang keempat keamanan pangan rumah sakit, yang kelima penyihatan rumah sakit, yang keenam ada konsep pengendalian vektor di rumah sakit, yang ketujuh pengelolaan lilin di rumah sakit, yang kedelapan desinfeksi rumah sakit, dan yang terakhir adalah bahasan yang pertama, kita akan membahas terkait ruang lingkup sanitasi di rumah sakit. Sebelumnya, apa sih rumah sakit itu? Nah, rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Nah, dari berbagai interaksi antara komponen-komponen yang ada di rumah sakit itu dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya sampah dan limbah di rumah sakit. Nah, sampah dan limbah di rumah sakit apabila tidak ditangani secara baik dan benar, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan serta menghambat proses penyembuhan pasien di rumah sakit yang sering kita sebut sebagai infeksi nosokomial. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, maka dirumuskan konsep sanitasi lingkungan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. Nah, menurut WHO, sanitasi lingkungan adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, maupun daya tahan hidup manusia. Nah, dalam rangka pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit, dilakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit yang dilaksanakan melalui upaya penyihatan, pengamanan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan pengawasan. Nah, penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan rumah sakit yang ramah lingkungan. Bahasan kedua adalah persyaratan sanitasi rumah sakit. Nah, kualitas lingkungan rumah sakit yang sehat itu ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pada media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, standar baku mutu kesehatan lingkungan merupakan spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, sedangkan persyaratan kesehatan lingkungan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit itu diatur pada Permenkes nomor 7 tahun 2019. Bahasan yang ketiga terkait penyihatan ruang, bangunan, dan halaman di rumah sakit. Rumah sakit yang didirikan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Pemilihan lokasi rumah sakit yang akan didirikan berada pada lahan yang sesuai dengan perencanaan. Lahan tersebut harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses pintu yang terpisah dengan bangunan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan teknis, bangunan, dan prasarana rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit. Bangunan dan prasarana sesuai kelas rumah sakit menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Persyaratan lokasi dan lahan yang direncanakan untuk pembangunan suatu rumah sakit yaitu diantaranya
Pertama, tidak berada di lokasi yang berbahaya secara geografis seperti lereng gunung dan daerah rawan bencana. Yang kedua, tidak berada di lokasi yang mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit, misalnya berada dalam jalur take off dan landing pesawat. Yang ketiga, lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, dekat dengan jalan raya, dan tersedia infrastruktur dan fasilitas transportasi umum, jalur komunikasi, pedestrian, serta jalur difabel. Yang keempat, tersedia lahan parkir dengan asumsi perhitungan kebutuhan lahan parkir minimal 20% dari luas total bangunan. Yang kelima, tersedia utilitas publik seperti air bersih, listrik, drainase kota, dan jalur telepon. Yang keenam, lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana. Yang ketujuh, lahan harus memiliki batas yang jelas. Kemudian persyaratan bangunan rumah sakit menurut International Health Facility Guidelines itu mengatur terkait standar dan dimensi ruang, meliputi koridor. Dalam mengatur lebar koridor, prinsip yang digunakan adalah pertimbangan pada kebutuhan akses dan pergerakan peralatan bergerak yang membutuhkan ruang lebih leluasa seperti troli, tempat tidur, kursi roda, dan lain-lain, termasuk kelonggaran peralatan untuk lewat berlawanan arah sehingga tidak membatasi jalan keluar masuk. Yang kedua itu ada sirkulasi. Konsep pembagian area fungsional bersih dan ruang sirkulasi harus dialokasikan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sirkulasi umumnya dinyatakan sebagai persentase dari area fungsional bersih. Kemudian ada ergonomi. Fasilitas yang ada di rumah sakit harus dirancang dan dibangun sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku sehingga pasien, staf, pengunjung, dan pemeliharaan personil dapat menghindari serta tidak terkena risiko cedera. Bahasan yang keempat yaitu terkait keamanan pangan atau food safety. Food safety adalah cara yang dilakukan agar makanan aman dikonsumsi dengan melakukan upaya mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi, baik secara mikrobiologis, kimiawi, dan fisik yang dapat merusak, menimbulkan mudarat, maupun mengancam kesehatan manusia dan tentunya sesuai dengan tuntutan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan perlu dilaksanakan dengan baik dan benar karena orang sakit mudah terinfeksi bakteri dan zat berbahaya. Seandainya makanan tercemar, maka selain menyebabkan panjangnya masa penyembuhan pasien, juga dapat menimbulkan infeksi nosokomial. Peran makanan dalam penularan penyakit itu ada agen atau penyebab. Peranannya adalah sebagai penyebab dari suatu penyakit, yaitu makanan tersebut memang secara alamiah mengandung. Contohnya adalah beberapa jenis jamur, ubi kayu yang mengandung asam sianida, asam jengkol pada jengkol, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai vehicle atau pembawa, makanan di sini berperan sebagai pembawa suatu penyakit karena telah tercemar oleh bahan-bahan atau mikroorganisme yang membahayakan kesehatan, seperti zat kimia atau golongan parasit yang termakan bersama makanan dan sebagai mikroorganisme patogen. Kemudian sebagai media atau sarana, pangan atau bahan makanan dimanfaatkan oleh sebagian dari mikroorganisme untuk berkembang biak akibat dari pencemar yang terdapat pada makanan dalam jumlah yang sedikit. Apabila berada pada suhu dan waktu yang cukup untuk berkembang biak, maka dapat menimbulkan suatu penyakit. Kontaminasi dan keracunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan makanan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian bagaimana cara produksi makanan yang baik di rumah sakit? Nah, secara teknis ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan makanan yang aman seperti yang dianjurkan oleh WHO, yaitu memperhatikan kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, suhu penyimpanan makanan, kemudian panaskan kembali makanan dengan suhu yang benar, serta penggunaan air dan bahan baku yang higienis. Bahasan yang kelima terkait penyehatan air di rumah sakit. Penyehatan air di rumah sakit merupakan upaya pengawasan kualitas air yang meliputi inspeksi sanitasi, sampling dan pemeriksaan kualitas air, rekomendasi saran, dan monitoring evaluasi terhadap perbaikan yang ada. Penyehatan air di rumah sakit memiliki cakupan yang berkaitan dengan penyediaan sarana air minum dan sarana air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Penyehatan air juga digunakan untuk menunjang higien sanitasi dan kesinambungan operasional rumah sakit. Penyehatan air rumah sakit untuk memenuhi persyaratan dan standar baku mutu air dapat dilakukan melalui upaya, yaitu yang pertama, bahan material dari pipa air tidak bersifat korosif dan bebas timbal untuk kebutuhan higien sanitasi rumah sakit dan fasilitas penunjangnya. Yang kedua, tangki bawah maupun tangki atas penampungan air untuk kebutuhan higien sanitasi rumah sakit memiliki syarat terlindungi dari gangguan vektor dari binatang lainnya, kedap terhadap air, serta dilengkapi kunci dan pagar pengaman. Hal ini dilakukan agar menghindari kontaminasi baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, pengawasan kualitas air melalui inspeksi terhadap sarana dan kualitas air minum paling sedikit 2 kali per tahun, sedangkan kebutuhan higien sanitasi paling sedikit 1 kali per tahun. Selanjutnya dilakukan kegiatan pengujian laboratorium, kegiatan analisis risiko terhadap hasil, dan merumuskan tindak lanjut yang tepat terhadap perbaikan hasil. Yang keempat, melakukan desinfeksi untuk kebutuhan higien dan sanitasi secara berkala tiap 6 bulan sekali dengan dosis yang sesuai dengan karakteristik sumber air dari tangki penampungan. Yang kelima, yaitu melakukan pengujian kualitas air dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Bahasan yang keenam adalah konsep pengendalian vektor di rumah sakit. Vektor adalah parasit arthropoda dan siput air yang berfungsi sebagai penular penyakit baik pada manusia maupun hewan. Ada beberapa jenis vektor dilihat dari cara kerjanya sebagai penular penyakit. Keberadaan vektor ini sangat penting karena kalau tidak ada vektor, maka penyakit tersebut juga tidak akan menyebar. Vektor merupakan agen pembawa penyakit yang mampu menularkan penyakit atau sebagai vektor penular dan juga sebagai intermediate host. Arthropoda sebagai intermediate host artinya arthropoda berperan hanya sebagai tuan rumah ataupun tempat perantara agen infeksius tanpa memindahkan ataupun menularkan agen infeksius tersebut ke inang atau host. Salah satu agen penular penyakit disebut sebagai vektor adalah arthropoda sebagai media yang membawa agen penyakit dan menularkannya kepada host. Terdapat 3 metode pengendalian vektor, yaitu yang pertama manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD sehingga akan mengurangi kepadatan populasi. Manajemen lingkungan hanya akan berhasil dengan baik kalau dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, lintas sektor, para pemegang kebijakan, dan lembaga swadaya masyarakat melalui program kemitraan. Yang kedua, pengendalian secara fisik dan mekanik. Metode pengendalian fisik dan mekanik adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Contohnya modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan seperti kegiatan 3M. Kemudian pemasangan kelambu, memakai baju lengan panjang, penggunaan hewan sebagai umpan nyamuk, kemudian pemasangan kawat. Yang ketiga, pengendalian biologis. Pengendalian secara biologis merupakan upaya pemanfaatan agen biologis untuk pengendalian vektor DBD. Beberapa agen biologis yang sudah digunakan dan terbukti mampu mengendalikan populasi larva vektor DBD adalah dari kelompok bakteri predator seperti ikan pemakan jentik. Yang ketujuh adalah pengelolaan linen di rumah sakit. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit adalah melalui pelayanan penunjang medik seperti pengelolaan linen di rumah sakit. Linen di rumah sakit dibutuhkan di setiap bangsal atau ruangan. Kebutuhan akan linen di setiap ruangan ini sangat bervariasi baik jenis, jumlah, dan kondisinya. Alur pengelolaan linen cukup panjang, membutuhkan pengelolaan khusus dan banyak melibatkan tenaga kesehatan dengan bermacam-macam klasifikasi. Klasifikasi tersebut terdiri dari ahli manajemen, teknisi, perawat, tukang cuci atau laundry, penjahit, tukang setrika, ahli sanitasi, serta ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, nyaman, dan siap pakai diperlukan perhatian khusus seperti kemungkinan terjadinya pencemaran infeksi dan efek penggunaan bahan-bahan kimia.
Pengelolaan linen di rumah sakit memiliki berbagai tujuan. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan linen di rumah sakit, sedangkan tujuan khususnya itu sebagai pedoman, baik dalam memberikan pelayanan linen di rumah sakit dan pedoman kerja untuk mendapatkan linen yang bersih, kering, rapi, utuh, dan siap pakai. Kemudian sebagai panduan dalam meminimalisasi kemungkinan untuk terjadinya infeksi silang. Kemudian untuk menjamin tenaga kesehatan, pengunjung dan lingkungan dari bahaya potensial dan menjamin ketersediaan linen di setiap unit di rumah sakit. Pengelolaan linen di rumah sakit memiliki berbagai tujuan. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan linen di rumah sakit, sedangkan tujuan khususnya itu sebagai pedoman, baik dalam memberikan pelayanan linen di rumah sakit dan pedoman kerja untuk mendapatkan linen yang bersih, kering, rapi, utuh, dan siap pakai. Kemudian sebagai panduan dalam meminimalisasi kemungkinan untuk terjadinya infeksi silang. Kemudian untuk menjamin tenaga kesehatan, pengunjung dan lingkungan dari bahaya potensial dan menjamin ketersediaan linen di setiap unit di rumah sakit. Adapun jenis linen di rumah sakit itu ada dua, yaitu perlengkapan tempat tidur dan perlengkapan pasien. Perlengkapan tempat tidur itu seperti spray, selimut, sarung bantal, sarung guling, perla, dan lain-lain. Untuk perlengkapan pasiennya itu seperti baju pasien, kemudian linen operasi, waslap, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi linen dalam rumah sakit itu dibagi berdasarkan, yang pertama itu ada warna, berdasarkan warna. Nah, linen bansal itu berwarna putih, kemudian linen kamar operasi itu berwarna hijau termasuk yang dipakai oleh dokter. Yang kemudian linen pasien itu berwarna biru. Yang kedua itu berdasarkan kategori, seperti linen serbaguna meliputi gorden, taplak meja, dan barang sejenis yang biasa digunakan di semua bagian dari rumah sakit, bukan untuk perawatan pasien. Kemudian ada linen pasien meliputi pakaian seperti piyama, kemeja, dan lain-lain. Kemudian linen bangsal meliputi spray, sarung bantal, selimut pasien. Kemudian linen ruang tindakan, termasuk barang seperti piyama, kurta yang dipakai para ahli seperti ahli bedah. Yang ketiga itu berdasarkan derajat kontaminasi. Linen bersih, linen masih dalam kondisi bersih dan belum tercemar atau dalam kondisi baru. Kemudian linen terkontaminasi, linen tersebut telah digunakan oleh pasien. Yang ketiga itu ada linen kotor, linen tersebut telah terkena darah dan cairan tubuh. Kemudian aktivitas manajemen linen dan laundry di rumah sakit itu meliputi yang pertama itu kegiatan perencanaan kebutuhan linen dan bahan pencuciannya. Kemudian ada perbaikan bahan linen yang rusak. Yang ketiga pengaturan distribusi linen dan pekerjaan laundry. Yang keempat pemeliharaan peralatan laundry. Yang kelima itu pengendalian penggunaan bahan linen. Dan yang keenam adalah pengawasan kegiatan di unit linen dan laundry. Yang kedelapan adalah desinfeksi di rumah sakit dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi yang dapat terjadi antara petugas kesehatan, pasien, pengunjung, keluarga pendamping pasien, dan petugas rumah sakit lainnya. Perlu diusahakan suatu kondisi yang higienis dan saniter. Ruang perawatan pasien, terutama pada ruang perawatan penyakit menular, dimungkinkan banyak mengandung mikroorganisme patogen dan non-patogen. Keberadaan mikroorganisme patogen menjadi kunci mata rantai terjadinya penularan penyakit di rumah sakit, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menurunkan jumlah atau membersihkan ruangan maupun alat-alat yang dipergunakan di rumah sakit, terutama yang berkaitan dengan perawatan pasien. Desinfeksi berarti mematikan organisme yang dapat menyebabkan infeksi. Desinfeksi biasanya menggunakan zat-zat desinfektan. Desinfektan merupakan bahan kimia untuk desinfeksi pada benda mati, contohnya seperti fenol, klor, iodium, atau sublimat. Kemudian, desinfeksi biasanya dilakukan di rumah sakit itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. DTT dapat dilakukan dengan merebus dalam air, mengukus dengan uap panas, atau merendam alat dalam desinfektan kimiawi. Kemudian ada desinfeksi tingkat sedang, yang dimaksudkan agar mikroorganisme golongan vegetatif menjadi kurang aktif atau sering dikenal dengan inaktivasi bakteri vegetatif, termasuk Mycobacterium tuberculosis. Kemudian
Desinfeksi tingkat rendah dimaksudkan untuk membunuh semua bakteri vegetatif serta sebagian virus dan jamur, tetapi tidak diharapkan mampu membunuh mikrobakterium atau spora. Desinfeksi tingkat rendah dan sedang digunakan untuk permukaan dan alat-alat non-kritis dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, desinfeksi yang dilakukan di rumah sakit meliputi desinfeksi pada ruangan, alat, dan permukaan lantai atau dinding. Kemudian, dalam melakukan desinfeksi di rumah sakit, itu petugas desinfeksi harus menggunakan APD atau alat pelindungan diri yang baik agar menghindari kontak atau terpaparnya petugas dengan desinfektan baik melalui kontak kulit, kontak mulut, mata maupun pernafasan. Jenis dan macam APD yang digunakan meliputi baju atau kaos lengan panjang, sepatu kerja tertutup, jubah atau celemek, kedap cairan, sarung tangan karet, masker medis, dan pelindung mata. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah sterilisasi di rumah sakit. Sterilisasi adalah suatu proses untuk mematikan semua organisme yang terdapat dalam suatu benda, bahan atau alat, atau juga dikatakan proses menghilangkan atau menyediakan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen maupun non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif, dari suatu objek material. Tujuan sterilisasi adalah untuk menghancurkan semua mikroorganisme di atas permukaan suatu benda atau peralatan dan sebagai indikator bahwa peralatan tersebut bebas dari resiko untuk menyebabkan infeksi. Terdapat 3 kategori resiko infeksi menurut Spaulding, yaitu yang pertama kritikal. Peralatan seperti ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan resiko infeksi tingkat tinggi. Kegagalan cara sterilisasi kategori dapat mengakibatkan infeksi yang fatal dan serius. Yang kedua, semi kritikal. Peralatan seperti ini terpenting kedua setelah kritikal yang berkaitan dengan area kecil di kulit yang luka dan pada mukosa. Pengelola wajib mengetahui dan profesional dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan peralatan, dan desinfeksi tingkat tinggi. Kemudian bagi pengelola wajib menggunakan sarung tangan. Kemudian non-kritikal atau dengan resiko tingkat rendah. Selain sterilisasi alat kesehatan, sterilisasi ruangan di rumah sakit juga merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu sterilisasi di ruang operasi. Sterilisasi ruangan ini wajib dilaksanakan secara rutin. Sterilisasi ruangan di rumah sakit dengan alat sterilizer dengan radiasi ultraviolet dilakukan sterilisasi ulang 4 hari sekali. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.